Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelompok gabungan antara Teknik Sipil dan PWK, akan menjelaskan hasil laporan kami yang berjudul fungsi trotoar sebagai jalur aman untuk pejalan kaki. Dan ini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Jonathan Edward Gunawan, Randy Ramadan Jainuddin, Emmanuel Damar Tresnali Nuhur, Argi Irawan, Nil Adlawijaya, Afrizal Andra Eka Saputra, dan Alexandria Azahra. Tua atau buakan. Pedestrian atau lebih dikenal sebagai tua adalah bagian fisik dari struktur jalan berupa jauh pejalan kaki yang terletak di kanan kiri jalan raya. Trotoar dibangun sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjaga keamanan pejalan kaki. Dan fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi melancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau pengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Selanjutnya, perencanaan trotoar atau jalur pedestrian sebagai jalur pejalan kaki merupakan hal yang penting karena dapat mendukung terciptanya ruang sosial pejalan kaki dapat beraktivitas secara aman dan bisa menggunakan fasilitas yang ada serta mewujudkan keterpaduan sistem baik dari aspek penataan lingkungan atau dengan sistem transportasi ataupun aksesibilitas antar kawasan. Pejalan kaki menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Kegiatan berjualan merupakan sesuatu kegiatan yang dapat membantu mewujudkan sustainable city. Seorang pejalan kaki memiliki tujuan yang berbeda. Di antaranya yang memiliki tujuan bekerja, bersekolah, maupun tujuan wisata. Selanjutnya ada kawasan Gading Serpong yang merupakan kawasan yang sangat strategis dikarenakan perputaran ekonomi yang sangat pesat sehingga mengakibatkan aktivitas masyarakat pada wilayah ini sangat padat. Letak Gading Serpong yang berada di kawasan Kota Mandiri merupakan salah satu upaya pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum. Tata letak ini pula yang mengakibatkan kawasan Gading Serpong ramai dikunjungi oleh masyarakat. Namun, suatu fasilitas umum akan dikatakan layak jika fasilitas tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi penggunaannya, dalam hal ini khususnya trotoar. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah yang di antara lainnya adalah bagaimana persepsi pejalan kaki di trotoar jalan sekitar kawasan Gading Serpong. Yang kedua ada bagaimana fasilitas pendukung trotoar yang ada di kawasan Gading Serpong. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu teoritis. Kenyamanan berupa perlindungan terhadap cuaca, pengaturan ruangan, halte transit, jembatan penyeberangan. Selanjutnya ada kemudahan jarak jalan, rambu petunjuk, kemiringan pada rampa, tangga yang sesuai untuk lanjut usia, peta petunjuk, dan faktor-faktor lainnya yang menyumbang atas kemudahan gerak pedestrian. Kemudian ada keselamatan diantaranya yaitu pemisah lalu lintas pedestrian dari lalu lintas kendaraan, mal yang hanya diperuntukkan bagi pedestrian, rambu-rambu lalu lintas yang melindungi nyawa pedestrian. Kemudian ada keamanan, mencakup penerangan, garis pandang, lingkungan bebas kriminal,
dan ada ekonomi untuk meminimalisasi keterlambatan perjalanan. Nah, untuk metodologi, menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan trotoar bagi pejalan kaki. Pengumpulan data dikumpulkan melalui dua metode, yaitu kuesioner dan observasi lapangan. Untuk kuesioner akan terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Observasi lapangan juga dilakukan oleh tim peneliti yang akan mencatat kondisi fisik trotoar di berbagai tempat. Lalu ada jenis penelitiannya, ya ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi fungsi trotoar sebagai jalur aman bagi pejalan kaki. Datanya ini dikumpulkan dengan observasi langsung dan juga wawancara mendalam dengan para pengguna trotoar yang dilakukan untuk mendapatkan perspektif dari para pejalan kaki ini. Lalu untuk hasil survei sendiri itu mengungkap beberapa poin penting terkait kenyamanan, keamanan, fasilitas pendukung, dan aksesibilitas. Nah, pembahasannya ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah utama sama potensi perbaikan untuk meningkatkan kualitas trotoar di kawasan tersebut. Oke, lanjut di wawancara. Pertanyaan 1. Keamanan menjadi perhatian utama dengan 54%. Responden merasa biasa saja atau tidak aman. Faktor ketidakamanan meliputi trotoar yang sempit dekat jalan raya tanpa pemisahan jelas, serta trotoar yang terputus yang memaksa pejalan kaki berjalan di bahu jalan. Selain itu, sepeda motor dan pedagang kaki lima sering menghalangi jalan. Di pertanyaan kedua, memiliki responden sebagai berikut, yaitu fasilitas pendukung seperti lampu penerangan, tempat duduk, dan penunjuk arah meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. Namun beberapa responden mencatat bahwa fasilitas ini tidak tersebar merata dan seringkali tidak dalam kondisi baik. Kurangnya pemeliharaan juga mengurangi efektivitas fasilitas dalam mendukung kenyamanan dan keamanan. Pertanyaan 4. Memiliki responden sebagai berikut. Pendapat responden mengenai lebar dan kondisi fisik trotoar terbagi antara yang baik, biasa saja, dan buruk. Beberapa trotoar sempit, sementara lain yang memadai aksesibilitas untuk difabel juga masih kurang, dengan hanya 36% responden yang menyatakan adanya fasilitas guide block yang dinilai tidak efektif. Pertanyaan 4 memiliki responden sebagai berikut. Banyak responden menyarankan pelebaran trotoar dan peningkatan jangkauannya untuk menghubungkan lebih banyak kawasan, penambahan fasilitas seperti halte bus, papan informasi, dan stasiun pengisian daya. Juga diusulkan edukasi masyarakat tentang penggunaan trotoar seperti penekanan pada aksesibilitas difabel dengan fasilitas yang lebih lengkap juga dianggap penting. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasannya. Nah, survei mengenai trotoar di Gading Serpong menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara kenyamanan dan ketidakpuasan pejalan kaki. Beberapa area memiliki trotoar yang nyaman, bersih, dan aman, namun keterbatasan jumlah trotoar di kawasan lain memaksa pejalan kaki berbagai jalan dengan kendaraan, meningkatkan resiko kecelakaan. Keamanan menjadi isu utama, dengan sebagian responden merasa tidak aman akibat ukuran trotoar yang terlalu kecil dan kedekatannya dengan jalan raya. Fasilitas pendukung seperti lampu penerangan dan tempat duduk sering tidak memadai, dan pemeliharaannya kurang optimal. Selain itu, aksesibilitas bagi pengguna difabel juga terbatas untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Perlu perbaikan infrastruktur, pemeliharaan fasilitas, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang publik. Perbaikan ini diharapkan dapat menciptakan trotoar yang lebih aman dan inklusif di Gading Serpong. Kesimpulan dalam PPT yang sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa trotoar yang baik sangat penting untuk keselamatan pejalan kaki di perkotaan. Faktor seperti permukaan rata, lebar, memadai, dan bebas hambatan, serta fasilitas pendukung seperti penerangan dan rambu lalu lintas meningkatkan kenyamanan dan rasa aman, terutama pada malam hari. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan trotoar dan mencegah penyalahgunaan ruang sangat diperlukan. Pemerintah harus memastikan trotoar dibangun dengan dipelihara sesuai standar, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Trotoar yang aman dan nyaman dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemacetan, dan menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan ramah pejalan kaki.
Dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.